Pernah nggak sih Anda lihat harga lagi naik kencang, tapi ragu mau masuk karena takut ketinggalan? Tahu-tahu harganya lanjut terbang, dan kita cuma bisa gigit jari. Nah, pembahasan kita kali ini akan membongkar satu alat yang bisa bantu mengatasi dilema itu, namanya Fibonacci Retracement. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita akan coba pecahkan teka-teki di balik pergerakan harga. Sebuah masalah yang, kita semua sebagai trader hadapi setiap hari. Nah, ini dia nih, dilema klasiknya. Pasar lagi bagus-bagusnya, trennya kuat, terus harga mulai turun atau terkoreksi. Pertanyaannya, kapan momen yang pas buat masuk? Kalau beli sekarang, takutnya harga makin anjlok. Tapi kalau nunggu, malah takut ketinggalan kereta. Gimana dong? Coba bayangkan gini, gimana kalau kita punya semacam peta psikologis pasar, sebuah peta yang bisa kasih petunjuk di mana kemungkinan besar harga bakal mantul? Nah, disinilah Fibonacci berperan. Ini bukan soal angka ajaib, tapi lebih ke memahami psikologi masa para trader. Jadi, apa sih sebenarnya Fibonacci Retracement ini? Kenapa banyak banget trader profesional yang ngandelin alat ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Gampangnya gini, anggap aja Fibonacci ini seperti garis-garis imajiner di grafik Anda. Garis-garis ini jadi semacam lantai atau langit-langit potensial di mana harga itu sering banget bereaksi. Bisa jadi dia mantul atau malah berbalik arah di area-area itu. Nah, disinilah letak sihirnya. Rasio-rasio ini tuh kayak magnet psikologis. Level 38,2% itu biasanya koreksi yang nggak dalam kalau trennya lagi kuat banget. Level 50% itu ya titik tengahnya. Tapi coba perhatikan level 61,8%, ini yang disebut golden ratio. Di sini sering banget jadi ajang pertarungan besar antara pembeli dan penjual. Terakhir, ada 78,6%, ini ibaratnya garis pertahanan terakhir sebelum kita bilang, oke, trennya kayaknya udah mau ganti arah nih. Tenang, kabar baiknya Anda nggak perlu pusing-pusing hitung manual. Platform trading Anda yang akan melakukan semua perhitungannya. Tapi, yang paling penting adalah Anda harus tahu cara menggambarnya dengan benar. Prosesnya sebenarnya simple banget, cuma 3 langkah. Tapi, jangan pernah anggap remeh langkah 1 dan 2. Menemukan tren yang benar-benar jelas dan titik terendah serta tertinggi yang pas, itu adalah fondasinya. Kalau di sini aja udah salah, ya analisis selanjutnya bisa berantakan. Aturannya gampang banget kok buat diingat. Kalau trennya lagi naik, ya kita tarik garisnya ke atas, dari titik terendah ke tertinggi. Sebaliknya, kalau trennya lagi turun, kita tarik garisnya ke bawah, dari titik tertinggi ke terendah. Simple kan? Oke, teori-teorinya udah cukup. Sekarang bagian yang paling seru. Mari kita lihat gimana alat ini bekerja di kondisi pasar yang sesungguhnya. Kita akan coba bangun satu skenario trading dari nol, langkah demi langkah. Pertama, kita lihat grafiknya. Oke, jelas ya, di sini ada tren naik yang kuat. Harganya udah bergerak naik cukup signifikan. Ini syarat pertamanya. Nah, begitu harga mulai koreksi atau turun sedikit, saatnya kita keluarkan alat kita. Kita tarik garis Fibonacci dari titik terendah tren, swing low, ke titik tertingginya, swing high. Dan boom, level-levelnya langsung muncul, peta jalan psikologis kita sudah jadi. Dan lihat, harga turun dan masuk tepat ke area golden ratio 61,8%. Percaya deh, di momen ini, ribuan trader di seluruh dunia juga lagi menatap level yang sama persis. Mereka semua sedang menunggu satu hal, yaitu sinyal konfirmasi. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Kita nggak serta-merta beli begitu harga menyentuh garis. Kita harus sabar, tunggu konfirmasi dari pasar. Dan di kasus ini, muncul pola candlestick yang menunjukkan kekuatan beli. Itulah sinyal hijau buat kita untuk masuk ke pasar. Jadi intinya adalah Fibonacci ini alat yang sangat powerful. Tapi ingat, ini bukan bola kristal yang bisa meramal masa depan. Supaya lebih efektif, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yuk kita bahas cara pakainya biar lebih bijak. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Ada sebuah studi yang menemukan kalau Fibonacci Retracement ini punya tingkat akurasi yang cukup tinggi dalam memprediksi pembalikan harga. Bahkan sedikit lebih unggul dari indikator populer lainnya. Tapi ingat, kata kuncinya adalah akurasi, bukan kepastian. Ini semua tentang probabilitas. Biar makin jago pakainya, jangan pernah trading hanya karena satu garis Fibo. Selalu cari yang namanya konfluensi. Maksudnya apa? Cari area di mana level Fibonacci itu ketemu sama level support atau resisten lain. Atau mungkin ada sinyal dari indikator lain juga. Sinyal yang paling kuat biasanya muncul di area-area pertemuan seperti itu.
Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Fibonacci itu ngasih tahu kita di mana kemungkinan peluang bagus akan muncul. Tapi untuk memutuskan kapan harus bertindak dan mengapa kita yakin, itu semua kembali lagi ke analisis dan konfirmasi dari Anda sebagai seorang trader. Selamat mencoba di grafik Anda.